Halo kawan muda semua dan Dewan Juri yang terhormat. Kali ini tim Osmosense dengan visinya Empowering Indonesia Archipelago akan mempresentasikan progres tahap 2 bootcamp kami. Dengan tugas pertama Key Adoption Insight to Sprint Execution, tugas kedua Product Market Fit Validation, dan tugas ketiga Key Metric Dashboard. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan teknologi adoption lifecycle berdasarkan wawancara dengan beberapa stakeholder, termasuk petani garam dan pihak SDM. Untuk inovator serta early adopter, kami akhirnya menargetkan pihak pemerintah dan kementerian, tepatnya PLN dan Kementerian SDM. Hal ini karena mereka memiliki modal yang kuat serta mandat pelayanan publik, yaitu pemenuhan kebutuhan listrik bagi wilayah pulau kecil dan pesisir, sehingga investasi awal yang besar di awal dapat diterima. Selain itu, target bauran energi nasional sebesar 23% dari EBT menjadikan Osmosense tidak hanya sebagai solusi strategis untuk daerah terpencil, tetapi juga sebagai sumber energi terbarukan dan rendah karbon yang memanfaatkan potensi laut Indonesia. Oke, kemudian untuk early majority hingga late majority, kami menargetkan pabrik garam. Melalui showcase awal dan bukti penggunaan teknologi kami oleh Kementerian dan PLN, kepercayaan industri akan terbentuk dan mendorong adopsi serta kerjasama. Osmosense akhirnya dapat berperan membantu pabrik garam meningkatkan kualitas produksinya sehingga mampu menghasilkan garam industri yang memiliki kadar NaCl di atas 99%, yang kualitasnya setara garam impor. Dengan demikian, industri dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan impor dan Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan garam industrinya secara mandiri. Melalui teknologi ini, Osmosense akhirnya dapat berkontribusi pada dua sektor sekaligus, yaitu energi dan industri garam. Kemudian terakhir, pada tahap laggard, kami akan menargetkan petani garam secara umum serta masyarakat di pesisir yang ingin memanfaatkan alat kami. Adopsi memang akan memerlukan waktu karena keterbatasan dalam pembangunan alat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, setelah berhasil meyakinkan inovator dan majority, kami akan bekerja sama dengan perusahaan swasta, perusahaan industri garam, dan pihak SDM serta PLN untuk menyusun skema pembelian atau penyewaan alat kami. Tujuannya adalah untuk mempercepat pemerataan listrik di daerah pesisir, memenuhi kebutuhan garam industri dalam negeri, serta meningkatkan kesejahteraan petani garam. Selain penjualan atau penyewaan alat, kami juga menyediakan jasa maintenance untuk membantu menjaga kualitas alat kami, serta sebagai salah satu tambahan revenue stream. Akhirnya, dengan rekam jejak implementasi dan manfaat ekonomi yang terbukti, kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi lebih mudah diwujudkan. Kemudian, secara produk backlog item, kita telah membuat list untuk pengembangan teknologi dan produk kami ke depannya. Dan untuk sprint backlog item, ini adalah hal-hal yang bisa langsung kami lakukan dengan segera dan telah kami sesuaikan dengan produk backlog item. Semuanya telah kita lakukan kecuali mewawancarai perusahaan terkait karena kami masih menunggu persetujuan untuk berkomunikasi bersama mereka untuk keperluan ini. Tetapi selain itu, untuk simulasi Aspen HiSys di Sen3D dan menghubungi pihak konsumen atau juga adopter sudah selesai. Untuk MVP juga sudah kami rampungkan secara desain 3D. Halo semua, kenalin, ini Sivo. Nah, pernah kepikiran nggak sih bahwa hasil dari Osmosense ini sendiri akan disimulasikan dengan Aspen HiSys, yaitu suatu perangkat lunak yang mana kita dapat mengetahui seluruh proses yang ada di dalamnya. Dari hasil simulasi Aspen HiSys ini didapatkan bahwa Osmosense menghasilkan sekitar 1,42 MW per jam, dan itu cukup besar ya untuk menghidupi 11.000 sampai 12.000 rumah tangga yang ada di suatu desa. Dan bahkan teknologi ini juga tidak menghasilkan karbon dioksida atau emisi apapun dan dapat mengurangi sekitar 10.560 ton karbon dioksida per tahun. Wow, cukup luar biasa ya untuk didengar-dengar. Nah, bahkan Osmosense ini sendiri juga dapat memenuhi kebutuhan rantai pasok garam yang ada di Indonesia dan mampu untuk mengurangi bahkan lebih dari 14% impor garam per tahun. Dan ya, Osmosense sendiri menghasilkan garam dengan purity sekitar 99,9% dengan menggunakan teknologi membrane yang cukup advance, dan ini juga memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI yang mana garamnya yaitu sekitar 99,7%. Dan next,
kita juga mensimulasikan dengan software, yaitu untuk menghasilkan suatu plot dari osmosense itu sendiri, yaitu pertama ada tempat pretreatment, ada proses untuk menghasilkan listriknya, kemudian yang kedua adalah terdapat tempat untuk mengolah garam itu sendiri. Cukup menarik bukan? Dan prototipe atau MVP ini dapat dilihat pada gambar di samping ini. Terima kasih semua. Iterasi kami selanjutnya adalah bahwa osmosense lebih tepat diadopsi lebih awal sebagai energi baru terbarukan. Kedua adalah bahwa petani garam masih sangat tradisional. Mereka lebih tertarik menjual garam lebih banyak dan menggunakan metode tradisional. Ketiga adalah bahwa osmosense secara teknologi dinilai punya potensi besar, ramah lingkungan, dan dapat mendukung industri garam. Keempat, karena osmosense belum memiliki prototipe secara fisik, degree of fit didasarkan pada persepsi, kebutuhan, dan kesiapan pengguna awal. Validasi memang memperlihatkan kecocokan awal yang positif, namun membutuhkan prototipe dan uji lapangan untuk retensi dan kepuasan nyata. Pada akhirnya, kami Osmosense memiliki prioritas awal berupa uji teknologi, proof of benefit, dan kerjasama dengan PLN dan komunitas garam petani garam. Kesiapan Osmosense akan meningkat jika manfaat atau energi serta peningkatan kualitas garam terbukti. Selanjutnya, pada bagian key metric dashboard, market sizing analysis Osmosense disusun menggunakan pendekatan funneling berbasis secondary data yang kami dapatkan dari BPS dan lainnya. Meskipun rasio elektrifikasi nasional sudah 99%, tetapi rasio kualitas atau kestabilan listrik di desa pesisir masih rendah. Oleh karena itu, masih banyak desa pesisir yang mengalami defisit daya dan pemadaman bergilir. Sehingga, pada bagian TAM kami, terdapat 12.510 desa di pesisir Indonesia. Pada SAM, kami memfilter TAM menjadi desa yang memiliki dua kriteria wajib, yaitu desa yang memiliki suplai air laut dengan salinitas tinggi atau air tua, dan ketidakstabilan suplai listrik. Sehingga didapatlah 480 desa pada bagian SAM. Lalu pada SOM, kami menargetkan 20% dari SAM, yaitu 96 desa dengan fokus utama pada fase awal kami pada Pulau Madura dan sekitarnya. Kenapa Pulau Madura? Karena Pulau Madura sendiri menyumbang 35% garam nasional dan memiliki isu defisit neraca daya atau pemadaman bergilir. Oleh karena itu, dengan memberikan pasokan listrik yang stabil dan garam industri kepada industri yang memerlukan garam industri di Pulau Madura, dapat meningkatkan dampak ekonomi dan efisiensi logistik yang besar bagi Indonesia. Bukan hanya bagi desa di pulau tersebut. Sebagai tambahan informasi, industri pengeboran minyak adalah salah satu industri yang memerlukan garam industri, dan Pulau Madura adalah daerah pengeboran minyak tersibuk di Indonesia. Oleh karena itu, melalui pendapatan gabungan antara perjanjian penjualan listrik kepada PLN atau Power Plant Agreement dan penjualan garam industri dengan kadar NaCl besar dari 99%, potensi pendapatan tahunan kami jika berhasil menjadi solusi bagi 96 desa tersebut mampu mencapai 780 miliar. Berikutnya, matriks ARR Osmosense dirancang sebagai simulasi sales funnel B2B dan B2G yang selektif. Dimulai dari tahap acquisition dengan proyeksi 60% dari 100 target potensial, bersedia melakukan diskusi awal, yang kemudian mengerucut melalui minat dan saringan kami sendiri pada activation, di mana 30% memberikan letter of intent jika calon customer kami memiliki visi yang sama dengan kami dan benar-benar siap baik secara finansial maupun teknis. Setelah itu, kami akan mendemonstrasikan sekaligus membuktikan kapabilitas teknologi kami untuk lebih meyakinkan mereka menjalin kerjasama dengan kami. Fokus selanjutnya adalah menjaga retention sebesar 20% melalui pemenuhan service level agreement dan follow-up rutin. Hal tersebut menjadi landasan utama bagi revenue kami dengan konversi 18% menjadi pelanggan berbayar stabil, ditambah 16% dari penjualan garam dan 10% penjualan unit sebagai alat investasi bagi mereka di segmen laggards. Ekosistem bisnis ini kemudian diperkuat oleh referral sebesar 9%, di mana kepuasan satu wilayah menjadi validasi sosial terkuat untuk mengakuisisi klien berikutnya tanpa biaya pemasaran yang besar. Sekian dari kami, besar harapan kami untuk bisa lanjut tahap selanjutnya, untuk bisa terus belajar pada program ini ke depannya, dan memantapkan solusi energi kami bagi Indonesia. Kami Osmosense, stay alive, stay giving impact, and be the wire of life for Indonesia. Terima kasih.